Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah iman yang teguh tidak akan pernah gagal. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja memiliki seorang kudus bernama Santa Teresia Lisieux, ya, atau juga seringkali disapa dengan nama lain Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ia dilahirkan pada tanggal 2 Januari tahun 1873 dan wafat tanggal 30 September tahun 1897. Kehidupan Santa Teresa Lisieux ini sungguh sangat menarik dan sangat indah untuk menjadi inspirasi hidup kita. Salah satu devosi dari Santa Teresa Lisieux adalah keprihatinannya terhadap kaum pendosa. Ia memiliki sebuah devosi untuk setiap hari mendoakan mereka yang tenggelam di dalam dosa supaya bertobat. Dan ini ia lakukan setiap hari. Dan satu ketika Santa Teresa Lisieux ini sudah masuk biara, pada waktu itu di Eropa itu sedang heboh sebuah berita tentang seorang penjahat kelas kakap, ya, seorang seorang pembunuh yang sangat kejam bernama Francini. Dia seorang Italia yang sangat terkenal dengan kejahatannya karena suka membunuh orang. Dan akhirnya Francini ini dijatuhi hukuman gantung. Dan pihak penjara sudah berulang kali menawarkan kepada Francini ini untuk didatangi seorang imam atau seorang romo supaya ia bisa menerima sakramen tobat atau pengakuan dosa. Tetapi karena kesombongannya dan keangkuhannya, maka Francini ini selalu menolak setiap kali mendapatkan penawaran sakramen tobat. Dan hal ini diketahui oleh Santa Teresa Lisieux melalui berita-berita yang selalu dia ikuti melalui surat kabar. Dan Santa Teresa Lisieux terus mendoakan, membawa nama Francini ini di dalam doa-doanya. Ia ingin sekali Francini ini bisa bertobat, dan paling tidak, meskipun hukuman gantung tidak bisa dihindari, paling tidak Francini mau menerima pelayanan sakramen tobat supaya dosanya diampuni. Tetapi apa yang terjadi? Ya, pada kenyataannya sampai hari terakhir di mana Francini akan digantung, ia tetap bersikap keras kepala, tidak mau menerima penawaran sakramen tobat, tidak mau menerima pelayanan sakramen tobat. Bahkan sampai tali gantungan dililitkan di lehernya, ia tetap menolak untuk menerima sakramen tobat. Dan justru pada saat itulah Santa Teresa Lisieux ini terus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pertobatan Francini. Justru ketika tali gantungan itu dililitkan di leher Francini, semakin kuatlah, semakin bersemangatlah Santa Teresa Lisieux untuk mendoakan pertobatan Francini. Dan luar biasa apa yang terjadi kemudian. Francini tiba-tiba berkata kepada Algojo bahwa sebelum tali gantungan menutup usianya,
ia ingin terlebih dahulu mengaku dosa. Dan akhirnya dipanggillah seorang imam untuk memberikan sakramen tobat kepada Francini. Dan itu berkat doa dari seorang Teresa Lisieux yang tidak pernah jemu, yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah berputus asa untuk mendoakan pertobatan Francini. Dari kisah ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa doa itu penuh kuasa, bahwa doa yang sungguh-sungguh kita panjatkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh pengharapan pasti tidak akan pernah gagal, pasti tidak akan pernah sia-sia. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang meminta para murid untuk mengusahakan pertobatan saudara-saudari yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi menarik bahwa menanggapi permintaan Tuhan Yesus ini, para murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Ini artinya apa ya? Jadi ketika Tuhan Yesus meminta para murid untuk mengusahakan pertobatan orang-orang berdosa dengan teguran juga dengan doa, para murid malah berkata, "Tambahlah iman kami." Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah para murid ini merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup untuk menjalankan tugas dari Tuhan Yesus itu. Dan saya kira ya, apa yang dirasakan oleh para murid Yesus ini juga seringkali kita rasakan. Kita juga seringkali merasa ya tidak mampu. Kita seringkali bahkan merasa putus asa untuk mengajak saudara-saudari kita yang hidup di dalam dosa untuk bertobat. Bahkan seringkali kita juga merasa tidak mampu untuk mempertobatkan anggota keluarga kita sendiri yang jatuh di dalam dosa. Dan itu dirasakan oleh para rasul. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalaman Santa Teresa Lisieux yang tidak pernah berhenti untuk mengusahakan pertobatan kaum pendosa dengan doa-doanya, maka marilah kita juga tidak berputus asa. Marilah kita meneladani Santa Teresa Lisieux yang terus-menerus berusaha mempertobatkan kaum pendosa dengan doa-doa kita. Mungkin di dalam keluarga kita sendiri ada seseorang yang harus kita pertobatkan. Pernah ada seorang bapak yang datang kepada saya dan bersharing bahwa ia merasa putus asa, bahwa ia sudah frustrasi, bahwa ia sudah sungguh-sungguh merasa tidak mampu untuk mempertobatkan anaknya, anak kandungnya yang sangat nakal. Jadi bapak ini sudah kehabisan akal dan kehabisan daya untuk mempertobatkan anaknya. Maka saya pun berkata kepada dia bahwa mungkin dengan kata-kata kita tidak mampu untuk mempertobatkan orang yang kita kasihi. Oleh karena itu, kita pun bisa mempercayakan, karena kita tidak mampu, maka kita bisa mempercayakan pertobatan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mempertobatkan saudara-saudari kita, dan kita cukup mendoakannya. Kita cukup memohon kepada Tuhan melalui doa-doa kita, supaya saudara-saudari kita yang jatuh di dalam dosa
pulih kembali bertobat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa doa yang kita panjatkan dengan penuh iman tidak akan pernah gagal. Tuhan memberkati.